Di mana-mana nama Nabi, dengarkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ishak, Yakub, Ismail, Ayub, Daud, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa. Bagusnya dengar nama-nama semua. Sampai terakhir Ibrahim, Ismail, sampai terakhir Bapak Ibu Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya itu nama. Sekarang diganti Tukimin. Coba Bapak Ibu, tadi yang Marawis di belakang dengan Ma'alul Qiyam, magar nama keside kalingero asana Nabi ta sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak itu nama. Kenapa Pak asana Nabi ta? Coba mengganti Tukiming. Sallallahu ala Tuki. Sallallahu ala Tukimin. Berkat kerja kerasnya polisi kita di Indonesia, Tukimin berhasil ditangkap, diberi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap penista agama. Cek, coba sudah masuk? Sudah. Sini aja, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahi la ilaha illallah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salamnya Bapak Ibu. Ketika Rasul berjalan bersama dengan istri beliau, datang beberapa pemuda kafir memberikan salam kepada Nabi yang salamnya bukan pertanda doa, tapi dia ejek Rasul dengan kalimat Assalamualaikum ya Muhammad. Kali ngamu ini Assalamualaikum ya Muhammad. Dia nama kada Assalamualaikum, tapi makade lauri Nabi ta Assalamualaikum ya Muhammad. Ini kalau diterjemahkan kalimat Assalamualaikum ini Bapak Ibu, jangankan Nabi, kita saja umat Rasul ketika diberikan salam dengan ucapan itu pasti marah. Mesti macam mana ki? Kenapa kita marah Bapak Ibu? Karena terjemahan dari kalimat Assalamualaikum itu bukan pertanda doa, tetapi mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar wituanna celakalah kaum Muhammad, binasalah kaum Muhammad. Bapak Ibu, begitu Nabi dikasih ucapan dengan kalimat Assalamualaikum ya roh, kanjana ampe-ampena Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit tidak ada marah baginya. Dia pernah percaya. Diberikan ucapan salam dengan kalimat Assalamualaikum ya Muhammad, Nabi tidak marah. Tapi ya Rabbina Nabi ta, istri Rasul Bapak Ibu berbalik arah, kemudian dia menjawab salamnya dengan kalimat antum assalamualaikum laknatullahi alaih. Kamu yang celaka, kamu yang binasa. Jadi Pak Guru ni kuri bita, maka dia bita. Kalau ada orang yang telah memberikan salam kepada kamu, salam itu bukan pertanda rahmat bagimu,
salam itu bukan pertanda doa bagimu, maka Nabi tak jangan mucai. Kau tidak usah marah. Cukup kau jawab dengan kalimat wa alaikum tanpa menyambung dengan kalimat assalam di belakangnya. Jadi sebetulnya menjawab salam itu, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat waalaikumsalam itu keliru. Karena tanda bacanya bukan kum salam. Dia tidak sukun. Mestinya dia dhamma. Bunyinya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kulis si painga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Kenapa salam saya awali Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Itu kuma sepaja kina tahiyat manaki. Tentu ada ucapan salam dirampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Makdaki. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makadamanaki assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ziarah di makam Rasulullah. Dia itu nama kedaki assalamu alaikum ya Rasulullah. Tetapi ucapan salam kita berhadap ke makam Nabi, maka damana ki umatna Nabi ta assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya khairi khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak mengucapkan kalimat assalamu alaikum, tapi makdamanati assalamu alayka ya Rasulullah. Kedekatanmu dengan Nabi. Mari mudah-mudahan kalimat itu yang akan mengantarkan kita semua insyaallah engkamatu pamasina wa ta'ala kita akan dipertemukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa mesti harus diperbaiki salam? Sampai semua orang yang bertemu di jalan mesti harus perbaiki salam. Makanya salam itu tidak boleh disingkat-singkat. Itu kalau ada orang yang menulis WA itu dia tulis di situ as, WR, WD. Tahu enggak artinya as, Ibu? Tahu artinya as? Bukan assalamualaikum. Dia dapat guru kena bita maka dia koma berselek koma kada ko as WRWB karena as itu terjemahan dalam kamusnya adalah pantat. Maka kita umat Islam tidak boleh menulis dengan kalimat as WRWB. Pada kodioki asal kena bita tani aja fotoku ye. Padahal pada tepaku. Kalau ini nama cocok tapi ini kayaknya meragukan ini. Kenapa? Lebih gagah ini daripada ini. Bapak Ibu, maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya banyak protes ini kalau maulid ini. Rasulullah SAW disemui di tuan ini. Maga nama kedeki SAW. Ya Rabbuna ta'ala makadai. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Maga nama koki ko yang kada saw. Pertemuan maulid berikutnya tidak boleh menulis dengan kalimat saw. Mesti harus dikasih titik sebagai tanda bahwa bukan terjemahan tulisan saw, tapi ada pertanda salawat di situ. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan singkat-singkat kalimat saw, jangan singkat-singkat kalimat salam, karena itu tidak pertanda keselamatan kepada kita semua. Karena anak matama ko di bulana, tapi karena banyak gaul di luar dia mulai salam, tapi salamnya dia singkat. Begitu ketuk pintu, samlek, magai. Sampai assalamualaikum disingkat dengan kalimat samlek.
Kebetulan ibunya bergaul di luar, dia jawab juga wasamlek. Kada muda fakawin, kada kakodiana muda kada. Komatu pura koma kawin na melok koma tamat di kamara na benemu berselek ko. Maka bagaimana caranya Ustaz? Maka bawa iga senala benemu kada. Fatimah Ustaz. Kau tinggal bilang Assalamualaikum ya babul Fatimah, Assalamualaikum ya babul Rahmah. Sudah hafal? Kada. Iya Ustaz. Si senang mata mena lupai. Aga nasa Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, karena saya tidak dikasih catatan sama panitia. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, budaya Sulawesi Selatan, cara memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh berbeda dengan budaya-budaya di luar dari Sulawesi Selatan. Saya diundang ceramah Bapak Ibu di Sumatera. Orang Sumatera bermaulid, dia gak ada telur Pak, dia ada sengi. Tidak ada orang Sumatera bermaulid dengan menggunakan telur Pak. Tidak ada batang pisang. Orang Sumatera bermaulid tidak begini modelnya karena dia tidak paham. Siapa yang paling pertama memperkenalkan maulid pakai telur ini? Mereka adalah dari suku Bugis dan Makassar yang merantau di tanah Sumatera, yang mengatasnamakan organisasi KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, saya diundang ceramah di Tarakan dan Nunukan. Orang Tarakan dengan Nunukan asli suku Dayak, Bapak Ibu tidak kenal cara maulid seperti ini. Tapi karena orang Sulawesi Selatan yang membawa budayanya merantau ke Tarakan dan Nunukan, jangan salah, orang Sidrap di Nunukan sukses dan berhasil semua. Saya diundang ceramah di Nunukan, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Bapak Ibu, itu ada orang Sidrap di situ berhasil, sukses, sampai anaknya pernah maju jadi bupati Nunukan. Orang Sidrap. Bapak Ibu, diperkenalkan budaya maulid, engkan ditelok kro. Ada juga batang pisang. Hingga tiwi kro budaya yang bawa budaya itu adalah mereka orang Sulawesi Selatan yang notabene-nya masuk organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Saya diundang ceramah di Batam. Di Batam itu Bapak Ibu, mereka tidak tahu cara bermaulid seperti apa modelnya. Maka yang paling pertama membawa maulid tradisi Sulawesi Selatan adalah orang Jeneponto. Orang apa Ibu? Jeneponto. Dibuat satu kampung di Batam. Batam itu Bapak Ibu tabe. Kalau kita dari Pulau Batam mengarah ke depan 30 menit nyebrang sampai Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah di luar negeri, dan itu kelihatan jelas, tidak mesti lama kita di atas kapal. Bapak Ibu, dibuat kampung namanya Kampung Tamalatea. Bukan Kampung Batam, Kampung Tamalatea. Penghuni terbanyak di situ adalah orang Jeneponto, membawa budaya maulid pakai telur, membawa budaya maulid pakai pisang, dibawa sampai ke Batam, orang asli Jeneponto. Saya diundang ceramah Bapak Ibu di Papua. Papua kita pendatang minoritas, mereka asli mayoritas. Orang Papua tidak kenal maulid itu seperti apa. Tapi ketika mereka datang melihat ada pohon pisang yang ditancapkan banyak telur, mereka bertanya, ini apa? Kita jelaskan, ini maulid. Beginilah cara kami memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya diundang di Kalimantan, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sama juga. Mereka orang Kalimantan tidak paham bagaimana itu maulid.
orang yang paling pertama bawa semua orang suku Bugis dan Makassar. Jadi Sulawesi Selatan ini hebat, di mana dia merantau, budaya maulid ini dibawa hingga sampai di mana mereka sukses dan berhasil. Tidak terlepas sampai hari ini. Cuma di sana hebatnya bermaulid, banyak jamaah, banyak telur. Di sini di Masjid Al-Barkah banyak jamaah, kurang telur. Bapak Ibu, kenapa itu maulid? Ada apa dengan maulid? Apa yang dimaksud dengan maulid? Nih, kali ini tadi sudah dijelaskan bentuk bahasa Arabnya, diterjemahkan dalam bentuk bahasa Bugisnya. Ini sejarah. Yang tulis sejarah itu Bapak Ibu namanya Sayyidina Ja'far ilal Barazanji nisbatuhu wa muntama. Dia tulis kalimat sejarah itu, jamaah dimulakan oleh Allah. Pamulai noki kuruhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla abitnisatil aliyah mustadirran faidal barakati ma analah wa awla wa usallim mawaridu musaigatun aniyah mumtati'an minasyukuril jamili mataya. Sampai ditulis setiap perhalaman atilillahumma akbarul karim bi'arfin sasibin salatu wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa sesungguhnya daya tarik dari maulid itu? Dan bagaimana caranya maulid itu kita tahu dan kita mengerti? Tabe Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Dulu 14 abad yang lalu, Nabi berdiri di atas mimbar. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril memperlihatkan kepada Nabi sebuah telaga. Telaga itu diberi nama Telaga Haud. Maka dia pangulutan Nabi Muhammad SAW. Itu telaga Haud, manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu. Siapapun di antara kalian, kata Nabi, yang minum di tempat itu, maka kalian tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Maka di mana yang sahabat dan Nabi tak ada igana kenaro. Siapa yang engkau maksudkan ya Rasul yang berhak masuk meminum telaga itu? Maka dia Nabi tak, ya ikhwani, mereka adalah bagian daripada saudaraku. Maka dia sahabat Nabi tak, kami adalah saudaramu ya Rasulullah. Maka dia Nabi tak, lah antum ashabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Maka dia si sahabat Nabi tak, kalau bukan yang engkau maksudkan adalah kami, siapa? Maka dia Nabi tak, mereka umatku. Perhatikan kalimat Bapak Ibu, mereka umatku yang tidak hidup di zamanku. De nanai tetap aku, dia tidak hidup di zamanku, tidak melihat wajahku, tetapi beriman kepadaku. Igana kena di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang maulid di Masjid Al-Barkah. Amin ya rabbal alamin. Itulah diperkenalkan itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa mesti harus bermaulid? Perhatikan baik-baik jamaah dimuliakan oleh Allah. Tua mupi biasa Nabi tak masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul seorang laki-laki penghafal Al-Quran. Siapa nama laki-laki penghafal Al-Quran itu? Namanya Muzailama Al-Kadzab, seorang penghafal Al-Quran. Kesipa bacaannya, bagus bacaannya, kanjak bacaannya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tetapi kesalahannya cuma satu, mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Bapak Ibu, Nabi kirim surat. Berkata Nabi, Muzailama, jangan berdusta. Al-Khatabil Anbiya wal Mursalin. Yang terakhir itu Nabi adalah Muhammad, la Nabi ba'di. Tidak ada lagi Nabi di belakangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi penutup di antara semua Nabi. Bapak Ibu, akhirnya mati Muzailama Al-Kadzab. Ini tuh dia aslinya Al-Kadzab. Al-Kadzab itu adalah artinya manusia pendusta, mengaku dirinya Nabi padahal Nabi Muhammad masih hidup. Setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati di Nabi Bapak Ibu, muncul lagi Nabi palsu. Iga senaro Ahmad Musodik pelatih bulu tangkis.
dapat wahyu di Bogor wahyu. Di mana-mana wahyu turun di Mekah, ini turun di Bogor. Dia rubah 2 kalimat syahadat. Bunyi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Mushadiq Rasulullah. Oke. Kira-kira siapa yang tidak marah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Mushadiq Rasulullah. Dia rubah 2 kalimat syahadat. Dapat wahyu dari Bogor, dia rubah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia rubah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Mushadiq Rasulullah. Alhamdulillah, polisi kita di Indonesia tidak tinggal diam. Dicari Ahmad Mushadiq, ditemukan orangnya. Ternyata Bapak Ibu sudah banyak pengikutnya. Berkat kerja kerasnya polisi kita di Indonesia, Ahmad Mushadiq berhasil ditangkap, diberi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap penista agama, mengaku nabi tapi palsu. Selesai Ahmad Mushadiq ditangkap, muncul lagi nabi palsu, menggabungkan 2 suku, satu dari Jawa, satu dari Sunda, bikin agama baru, namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Jawa Sunda, hingga senda nabina, pengikutnya banyak. Siapa nama nabinya? Ahmad Tukimin. Nama nabinya Tukimin. Kira-kira di lain yang kali ngaro? Tukimin. Di mana-mana nama nabi dengarkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ishak, Yakub, Ismail, Ayub, Daud, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa. Bagusnya didengar nama-nama semua. Sampai terakhir Ibrahim, Ismail, sampai terakhir Bapak Ibu Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya itu nama. Sekarang diganti Tukimin. Coba Bapak Ibu, tadi yang Marawis di belakang dengan Ma'alul Qiyam, magar nama keside kalingero asanda Nabi tak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak itu nama. Kenapa Pak asanda Nabi tak? Coba mengganti Tukimin. Sallallahu ala Tukimin. Sallallahu ala Tukimin. Berkat kerja kerasnya polisi kita di Indonesia, Tukimin berhasil ditangkap, diberi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap penista agama. Selesai Tukimin Bapak Ibu, muncul lagi malaikat palsu, tidak mengaku nabi tapi mengaku malaikat Jibril. Siapa namanya? Lia Eden. Masih ingat Ibu? Lia Eden tidak mengaku nabi tapi mengaku malaikat Jibril. Berkat kerja kerasnya polisi kita di Indonesia, Lia Eden yang mengaku malaikat Jibril berhasil ditangkap, diberi hukuman 5 tahun penjara. Itulah hebatnya polisi kita di Indonesia. Jangankan teroris, malaikat Jibril ditangkap. Kalau ada orang yang bersalawat kepada Nabi, lalu kemudian tidak berkesan di dalam hatinya, berarti ada yang tidak beres dengan hatinya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, semua materi maulid, semua tema maulid, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak terlepas dari ayat yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tiap tahun adakan peringatan maulid. Tema di Sumatera itu juga yang dibawa di Kalimantan. Tema yang di Kalimantan itu juga yang dibawa Bapak Ibu ke Papua. Tema yang di Papua itu juga hampir seluruh Indonesia. Nasional tema itu sepertinya seragam. Apa yang dibaca dengan ayat tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
sungguh telah ada pada diri seorang rasul yang diutus kepada kalian semua uswatun hasanah. Mager nama kedepung ta'ala uswatun hasanah. Kalau ada sesuatu yang menunjukkan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kedepung ta'ala uswatun hasanah, maka kedepung ta'ala curi ikuti Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad diikuti? Ibu, kenapa Nabi Muhammad diikuti? Yang pertama, ada akhlak yang menonjol dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ta innama bu'ithtu li utammimal makarimal akhlak. Betul? Nabi tidurnya berakhlak, duduknya berakhlak, berdirinya berakhlak, makannya berakhlak, di dalam masjid berakhlak, di luar masjid berakhlak, di perdagangan berakhlak, di hadapan istrinya berakhlak, di hadapan para umat berakhlak, di hadapan para sahabat berakhlak. Di mana-mana Nabi berdiri tidak terlepas dari akhlak yang termakan pengatalan cueri. Pak, makanya diperintahkan oleh Allah ikuti. Kenapa diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad? Karena yang ke depan terlihat adalah innama bu'ithtu li utammimal makarimal akhlak. Kenapa harus akhlak dulu? Kenapa harus adab dulu? Kenapa tidak ilmu dulu? Nih, saya kasih tahu Bapak Ibu. Imam Syafi'i pulang ke rumah, bertanya ibunya, anakku Imam Syafi'i, dari mana kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Belajar apa? Imam Syafi'i mengatakan, saya habis belajar ilmu. Tapi itu mukanya mamanya tidak gembira. Sama sekali wajah ibunya tidak menampakkan kegembiraan setelah Imam Syafi'i menjawab belajar ilmu. Si Senalausi, Bapak Ibu, ke rumah Imam Malik. Makutana di guruna. Imam Malik berkata, Imam Malik, saya pulang ke rumah. Ibuku tanya saya, dari mana kamu? Saya jawab, saya habis belajar. Begitu ibu bertanya, belajar apa? Saya jawab, belajarnya ilmu. Tapi itu ibu saya sepertinya tidak suka dengan jawaban itu. Maka dia Imam Malik, sebentar kalau kau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang, dari mana kamu? Dahulukan jawab, belajar akhlak dulu, baru kemudian ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Kenapa diutamakan akhlak dulu baru ilmu? Dengarkan baik-baik. Pulang ke rumah Imam Syafi'i, ditanya dengan ibunya, dari mana kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar lagi. Belajar apa kamu nak? Belajar akhlak. Begitu Imam Syafi'i mengatakan belajar akhlak, ibunya ambil makanan, dia suap Imam Syafi'i dengan tersenyum dan gembira. Kenapa akhlak dulu? Gembira ibunya. Jawabannya, karena banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Betul? Betul? Kenapa banyak suami suka pukul istri? Karena suami tidak Ini yang bilang. Kenapa banyak istri yang suka melawan suami? Jawabannya karena istri tidak berakhlak. Kenapa banyak anak yang melawan kedua orang tuanya? Jawabannya karena anak tidak berakhlak. Kalau suami tidak berakhlak, istri tidak berakhlak, anak tidak berakhlak, apa yang salah dengan maulid? Lama kena kidendre cueri nabita, tapi kenapa kau tidak berakhlak? Berarti ada yang perlu diluruskan. Kesini kita cipi-cipi. Hei, luar biasa. Pasti Pak Balu aksesoris pun lagi. Bapak Ibu, nanti kalau muncul Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, orang yang terlalu banyak berilmu nanti menampakkan sifat kesombongan. Banyak orang yang merasa pintar, tapi hanya sedikit sekali orang yang pintar merasa.
Mari kita lihat. Bapak Ibu, jamaah maulid penuh Masjid Al-Barkah. Betul? Tidak muat Masjid Al-Barkah. Betul? Sebentar sholat subuh, kira-kira banyak? Kira-kira banyak? Banyak? Berarti masih belum paham maulid. Saja maaf tanah kedai ini puang maka dari lo kabar jamaah kok di masih ikro maka dia kusi cocok si bawa pengurus masjid nah Pak Ustaz maka dekat mata memang puang awi kasina iya nah semustas to masuk pajak ka lele to caraku alena kuro pengurus lele to ita. Kenapa mesti harus ribut, terjadi perbedaan pendapat di antara kita? Mestinya jangan menyalahkan. Pak aku masjid apa Ustaz? Ko mata kaberi. Begitu buan takbir. Allahu Akbar. Tapi saya tidak baku cocok Ustaz. Karena saya buang takbir Allahu Akbar. Sebetulnya tidak mesti dipermasalahkan. Karena yang buang takbir Allahu Akbar Imam Maliki. Setiap tangan turun Maliki. Setiap tangan di bawah Maliki. Dan itu pendapat yang paling terbanyak Bapak Ibu di Maroko. Al-Maghribi. Setiap ibu lihat itu negara Al-Maghribi, Maroko, begitu buang takbir Allahu Akbar, dia itu nama kulit, dia turunkan tangannya di bawah. Tapi pendapat itu dikuatkan dan benar, tidak salah. Jangan menyalahkan. Betul? Karena maulid begitu. Imam Syafi'i, perhatikan. Allahu Akbar, Imam Syafi'i. Jadi Allahu Akbar cocok terus. Allahu Akbar maka terus. Allahu Akbar ditolak salah. Semua benar. Allahu Akbar cocok. Allahu Akbar cocok. Allahu Akbar cocok. Tidak ada yang salah. Yang salah yang mana? Perhatikan. Itu yang salah. Bapak Ibu, mas sepanjang Nabi tak berjamaah, ibu. Tiba-tiba Nabi buang takbir kali ini. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksini minal khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barada. Apakah makmu mematama macam masapaja si buah Nabi ta. Ya ro bacaan dia pada bacaan Nabi ta. Na buat takak birena. Lupo sadana. Maka betul biasa makmu makruh. Betul? Ada makmum begitu, lebih besar suaranya makmum daripada imam. Ada? Ada? Yang mana? Bapak Ibu, begitu buang takbir. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Lebih besar suaranya daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si senda pura sepaja Nabi tama bersallan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makutan Nabi ta. Ma min qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Makutane Nabi ta mamin qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tadi waktu kau salat di belakang saya
Siapa di antara kalian yang baca ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh? Kebetulan ada di sampingnya, dia tunjuk. Iya. Tadi ini ada yang dari kau baca, maka deh ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Tapi orang Nabi tak makadai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Begitu dia baca ini wajhatu wajhiya, maka dia Nabi Muhammad SAW hadal futihat abwabu as-sama, hadal futihat abwabu as-sama. Kalau kau baca ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hadzal futihat abwabu as-sama, terbuka pintu langit gara-gara kau baca itu tadi. Jadi tidak usah ribut. Mari saling menghargai perbedaan warna. Betul? Anda pergi maulid suka warna merah, jangan benci warna hijau. Betul? Anda yang bermaulid warna hijau, jangan benci warna kuning. Anda yang pergi bermaulid suka warna kuning, jangan benci warna biru. Boleh kita beda warna, boleh kita beda pilihan, tapi tidak mesti kita harus ribut. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Coba kalau kita di dalam sholat beda-beda bahasa, apa tidak bingung malaikat? Coba imamnya orang Arab, takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, datang orang Indonesia tidak kompak dengan imam, takbir pakai bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar. Datang orang Makassar tidak kompak dengan imam, takbir pakai bahasa Makassar. Oh, karing ta'ala Masarolom. Datang orang Bugis tidak kompak dengan imam, takbir pakai bahasa Bugis. Oh, Tuhan Ta'ala Merajalompo. Datang orang Jawa jadi makmum, takbir pakai bahasa Jawa, tidak kompak dengan imam, pakai bahasa Jawa. Gusti Allah nanggadang. Bapak Ibu, kalau sholatnya tidak kompak, apa fungsinya maulid? Betul? Jangan cintakan perbedaan warna di antara kita. Tujuan kita tetap sah. Berhenti untuk mencari kesalahan orang lain dan jangan pernah merasa kita yang paling benar dalam urusan ibadah. Betul? Betul? Sekarang, ya biasa Ustaz, mereka kau biasa di Mekah. Apa orang kalinya rafai, mang narik ko na baca al-Fatihah deh, nalong po bismillah lah, kan begitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya kecil. Tapi begitu saya sholat di Masjid Al-Barakah Ustaz, oh pusada na faima. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syairkan basmalah, al-barakah, besarkan basmalah. Kita lihat perbedaannya. Bapak Ibu. Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam besar Masjidil Haram, ketika diundang sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, alena matajima, dia yang dipersilakan jadi imam. Begitu maju Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais, istaqimu i'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim.
Ternyata Syekh Abdurrahman As-Sudais membesarkan bismillahnya, tidak mensyairkan. Kenapa? Sholatnya bukan di Mekah, tapi sholatnya di Indonesia. Begitu cara menghargai perbedaan pendapat. Bukan mesti harus ribut. Betul? Betul? Ruku. Allahu Akbar. Ya Nabi ta. Setiap kali Nabi ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambah disebut Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambah turun kepala Rasulullah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sampai ada riwayat mengatakan meskipun kau simpan ini air di atas pundak beliau, itu tidak bakalan jatuh air tersebut. Begitu lurusnya rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Qur'an. Warka'u ma'arrakin, rukulah kau bersama dengan orang-orang ruku. Sampai Nabi 63 tahun tidak pernah bermasalah pinggangnya. Rukunya sempurna, bacaannya sempurna. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 63 tahun. Ada orang umurnya baru 40 tahun seperti ruku 70. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Ya Allah alaihi wasallam. Bapak Ibu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cocok betul. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Detona salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Betul. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Tidak ada yang salah. Siapa yang berani menyalahkan? Semua hadisnya dibenarkan. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kalau di Mekah, Rabbana lakal hamd. Ada yang tambahkan, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada yang cuma baca ini, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang salah? Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Sami'allahu liman hamidah, cocok. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tidak perlu menjadi juri dalam sholat. Yang salah itu kalau ada yang Sami'allahu liman hamidah. Kung kayo memakai Sami'allahu liman hamidah malah apa hamidah? Berarti asalnya tuh benena hamidah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, makanya tidak usah ciptakan perbedaan pendapat di antara kita dan tidak perlu merasa kita yang paling benar. Betul? Yang berikutnya, tabe Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Dalam urusan sholat perlu diperhatikan apa yang menyebabkan masjid ini berkurang jamaahnya. Inilah yang perlu diangkat. Yang perlu dipahami, fungsi manajemen masjidnya perlu diperbaiki. Fungsi manajemen itu ada 4. Kalau mau makmurkan masjid banyak jamaah, ini 4 diperhatikan. Yang pertama, cleaning tukang bersih-bersih masjid. Saya diundang ceramah di Parigi, Sulawesi Tengah. Maka dia panitia Pak Ustaz,
Loki mapasawa ko manghotoki, makadamelo ka manghoto kada wala ustaz. Jauh. Saya bilang tabe jauh. Tapi saya perjalanan tiba di Pasangkayu ada ceramah. Tiba Bapak Ibu di Donggala ada ceramah. Tiba di Mamuju ada ceramah. Saya lebih memilih naik mobil dibandingkan naik pesawat. Enak perjalanan Bapak Ibu. Makassar, Maros, dapat masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Masuk Bapak Ibu Pangkep, dapat masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Masuk Baru, dapat masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Enaknya perjalanan tak? Dapat Pare-Pare, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Bapak Ibu Pinrang, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Polewali Mandar, dapat masjid, dapat Majene, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Sampai masuk Palu, dapat masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Jadi tempat persinggahannya kita penceramah, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Itu perjalanan yang benar. Kita pergi di Sidrap, la ilaha illallah. Dari Sidrap menuju Makassar, masuk masjid, kencing. Tamaku masjid, teneng. Kencingnya nasimpan di masjid. Bapak Ibu, Bapak Ibu, maka perlu diperhatikan cleaning service. Yang kedua, tukang azan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, coba kalau tadi ini yang sholawat ini, yang azan ini, sama yang mengaji, penuh ini Masjid Al-Barkah ini. Kita tahu yang mengaji tadi ini juara 1 MTQ ini. Dulu di Jambi. Terus juara 1. Setiap universitas Muslim Indonesia adakan wisuda terbaik di Makassar yang diundang membaca ayat suci Al-Quran, itu tadi yang mengaji. Qari nasional. Bagus tidak suaranya? Bagus tidak suaranya? Perhatikan Maki. Ini kalau dia azan ini enak sekali suaranya didengarin. Allahu Akbar. Kan beda caranya orang azan yang ada gajinya dengan tidak ada gajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ada jamaah yang mengantuk kalau begitu? Tidak ada. Kira-kira Bapak Ibu jamaah masjid kita berkurang? Tidak berkurang, malah justru bertambah. Kenapa bisa bertambah? Itu jamaah mencari masjid yang bisa membuat hati tenang, bukan membuat hati jadi gelisah. Makanya tolong perhatikan tukang azan, gajinya. Beda caranya azan yang ada gajinya sama tidak ada gajinya. Coba kalau tidak ada gajinya, tak pada ketendacun subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Begitu ditanya, kenapa begitu caranya azan? Ada gaya gajinya. Tidak ada gajinya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tadi yang baca pada Sanji, bagus tidak kedengaran suaranya? Enak tidak kedengaran suaranya? Tadi yang terjemahkan, enak tidak kedengaran suaranya? Bagus tidak kedengaran? Ada amplopnya. Coba perhatikan. Kalau imam bagus suaranya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, imam Masjidil Haram itu tidak berbayar. Imam Masjidil Haram dia gaya gajinya tuh, tak ada gajinya Masjidil Haram. Tapi setiap bulan pemerintah Saudi mengeluarkan cek kosong. Perhatikan dulu, perhatikan, belum selesai. Setiap bulan pemerintah Saudi mengeluarkan cek kosong, kasih imam Masjidil Haram. Tulis, oke ini kutu. Berapa kamu ambil di bank? Terserah berapa kamu tulis. Dikasih. Tapi Masya Allah, imam Masjidil Haram tidak pernah mau menulis. Dia kembalikan cek itu di sana. Subhanallah.
Jangan coba-coba ikuti al-barakah begitu. Tapi kali ingin sadana Pak Imam itu, kalau imamnya bagus, pengaruh itu jamaah, pengaruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kan enak sholatnya, khusyuk kedengarannya. Kenapa? Ada gajinya. Coba kau dengar gajinya kasih. Napa pemula maju more sih? Bapak Ibu, Bapak Ibu, begitu dia balik kan, salat aja, ini haram Allah. Maka dari mana mau nerima mana? Mati tuh Fahim. Begitu dia buang takbir, Allah. Maka dia mamuna. Mati Fahim. Bapak Ibu, Bapak Ibu, perhatikan imamnya. Siapa dulu? 3. Cleaning service, tukang azan, imam masjid. Yang terakhir penceramah. Iya dong, Ustaz juga mesti diperhatikan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya khutbah di satu tempat, namanya tempat itu Barombong, Kabupaten Goa. Pernah dengar nama itu? Barombong, Kabupaten Goa. Sebetulnya ya roh jadwalku Pak Purwoki. 1 tahun yang lalu saya sudah tulis jadwal itu, jadwalku. Saya nama maka kasih, maka ada kau di pengurus kada pengaji. Iya sina kena jadwalku, maka ada pengurus. Bukan Pak Ustaz. Jadwalnya Ustaz Amri, maka iya nih dia Ustaz Amri pengaji kada. Dia nama kuratapan. Jadi lisuna balik kada jadi lisu Pak Ustaz. Jamak ke pulang. Kalau Ustaz Amri tidak datang, kita mianai. Wih kasih. Salawat di masjid. Salatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin. Oh kini serta Ustaz. Pada gak berhalangan Ustaz Amri. Oh kini serta. Saya tulis namaku Amri Amir dalam kurung Ustadz Delong, singkatannya Delotong. Menre nama cara makatoba, pura ke makatoba, ya Fahim Degang itu sebetulnya imam masjid. Kalau dapat dampak kafuang, itu imam masjid sebetulnya dia nawa di terlambat tuh lo berjamaah. Tidak bisa itu imam masjid terlambat itu. Dia kagak Fahim aku. Tidak boleh itu terlambat imam masjid. Coba, kali ini pada Bapak Ibu. Coba bahayanya kalau kapan ada imam terlambat. Nah, pada gak imam cadangan. Nah, hati-hati. Begitu di kamar, Allahu Akbar. Si tahu tahu. Aduh la ilaha illallah. Tak ada Pak Imam. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dia baik. Napa dia macam mana? Saya senang kematama Pak Ketua Pengurus.
Ini Pak Ketua, makanya Pak Ketua. Oh, benar Pak. Matama si bendahara anak masih. Kini Pak Bendahara. Pak Bendahara ganti ke dia ada ima. Wah, mesti si bendahara. Mana ni kau makro? Bapak Ibu, dia nak apa ima kui? Alena pada Pak Ustaz tadi, Pak Imam tidak datang, ketua tidak naik, bendahara tidak naik, sekretaris tidak naik, ribut. Orang yang tidak paham dengan agama naik, maju tiba-tiba kacau sholat. Ibarat Bapak Ibu, pemimpin yang tidak pernah diharapkan maju jadi pemimpin, kali yang merecehnya. Pemimpin yang tidak pernah diharapkan maju jadi pemimpin, kapan jadi pemimpin? Rusak kabupaten. Makanya ada pemilihan imam, tidak ada pemilihan tidak ada pemilihan makmum. Betul? Betul? Pak Imam tidak datang, ketua tidak naik, bendahara tidak naik, sekretaris tidak mau naik. Datanglah orang naik tiba-tiba tanpa dipersilakan. Dia itu dipersilakan. Dia itu nama kada sanata jami arabakul langsung masuk pada lor. Allah Akbar. Maka dia ketua. Iya roh. Maka dia bendahara. Dia pusing ya. Bapak Ibu. Bayangkan masuk pada lor. Bapak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepeda lohur ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia Pak Ketua subhanallah. Dia nang kali ini dapat terus ya Ar-Rahmanirrahim. Maka dia sekretaris subhanallah. Dia dapat terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan pemimpin yang tidak pernah diharapkan maju pemimpin, rusak ini kabupaten. Salat imam yang tidak pernah diharapkan maju jadi imam, rusak salat gara-gara 5 menit Pak Imam terlambat. Bapak Ibu, sesana maka dia Pak Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia agama kedami ko hebat ni semana hukumna. Tapi engkau sedih kurang di samping jendela, alih-alih dia bawa. Amin. Si senna dita, silona, sahabatna. Kenapa? Imamnya kacau karena Bapak Ibu imam terlambat. Bapak Ibu, pura kamu baca katoba di gagah imam. Iya si menre mata jima. Pura kamu pasepa aja bila dona. Selesai berdoa mau jabat tangan, mak aku perhatikan semua tangannya. Yang mana mau kasih ke ini? Dia gagari ke amplop kasih pura macarama. Wih kasih ujian Pak Ustaz. Season pura kak berdoa. Kata lu kan masuk aja sunnah. Maka dia usah deku kata Ustaz kenapa banyak sekali sembahyang sunata? Maka dia aku tajam. Iya kasih Ustaz Pak Kolisu ke macarama maka dia bene tak kau dimulai. Adakah? Bapak Ibu. Iya Kolisu ke macarama. Tapi saya minta maaf. Saya pulang ceramah tapi Bapak Ibu. Itu menjadi pahala besar buat kita. Jangan makin jauh-jauh. Telur ini saya cabut 1 biji, 1 batang. Saya kasih anak kecil itu. Alannya, lisu nih. Begitu dia ambil ini telur, lisu nih kau di bulana. Gembira tidak tahu anak. Loncat, dapat telur. Gembiranya anak-anak. Dicabut telur 1, dikasih anak-anak gembira. Lihat mak itu,
Anak-anak saja dikasih telur gembira, apalagi penceramah. Pak Yoro tetanggaku, Bapak Ibu, balik bola aku. Beto nama kedero balik bola aku, Ustaz. Kamu upload, tanah. Oh, nah, nih kundaku. Bapak Ibu, mega sedih dua ya. Bapak Ibu, kau ini suka macam mau ke mana sedih bola aku, balik bola aku dari mana ke Ustaz? Ya nama kadang datang nggak ceramah. Nah kalau bilang tetanggaku ada kah? Tentu kalau nak kasih ke panitia itu yang saya kasih ada. Kalau nak kasih kah? Tapi kalau pulang sebentar ceramah nanti nak kasih ke contoh. Dia nak kasih kah? Nah tanya ke tetanggaku dari mana kita Ustaz? Nah langsung bilang dari ke ceramah. Nah bilang tetanggaku ceramah apa? Ceramah maulid. Nah bilang tetanggaku ada kah? Nah tidak ada. Tentu ku jawab ki, cilaka kok. Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah.